Langit kampung halaman menyambut Salsabila dengan kehangatan yang telah lama dirindukannya. Udara segar pedesaan, aroma tanah basah setelah hujan semalam, dan senyum tulus dari kedua orang tuanya menjadi pelipur lara setelah berbulan-bulan menimba ilmu di pesantren. Di usianya yang ke-23, Salsabila adalah perwujudan kesalehan. Wajahnya yang cantik, selalu teduh di balik kerudung panjang yang menutupi dadanya. Pakaiannya longgar, sopan, mencerminkan ketaatannya pada syariat. Ibadahnya tak pernah alpa, tutur katanya lembut, dan sikapnya penurut pada orang tua serta guru-gurunya. Libur Idul Fitri selama 2 minggu ini adalah anugerah, kesempatan untuk berkumpul dan merayakan kemenangan bersama keluarga tercinta. 2 hari setelah gema takbir memudar, meninggalkan jejak kebahagiaan di setiap sudut rumah, sebuah motor bebek butut berhenti di halaman. Pengendaranya, seorang pemuda bertubuh tegap dengan rambut sedikit gondrong yang mencuat dari balik topi baseball kumal, mematikan mesin. Ia adalah Jafar, atau Japrot sebagaimana teman-teman sepermainannya memanggil. Usianya 25 tahun, 2 tahun lebih tua dari Salsabila. Kehidupannya kontras dengan Salsabila. Japrot lebih banyak menghabiskan waktu di jalanan, nongkrong di warung kopi hingga larut malam, gayanya urakan, nyaris seperti preman kampung. Ia adalah keponakan Salsabila, anak dari kakak ibunya. Japrot melangkah masuk ke ruang tamu yang sederhana. Matanya langsung tertuju pada sesosok gadis yang tengah membantu ibunya merapikan toples kue lebaran. Sesaat, ia terpaku. Gadis itu Salsabila. Sudah bertahun-tahun ia tak bertemu langsung dengan sepupunya itu. Kesibukan Salsabila sebagai santri membuatnya jarang pulang. Sementara Japrot sendiri lebih sering berkelana tak tentu arah. Yang ia ingat, Salsabila adalah gadis kecil manis yang pemalu. Kini, di hadapannya berdiri seorang wanita muda yang kecantikannya memancar lembut, disempurnakan oleh aura kesalehan yang menguar dari dirinya. "Assalamualaikum, Bik Salsabila?" Suara Japrot sedikit serak, antara kaget dan terpesona. Salsabila menoleh, sedikit terkejut melihat Japrot. Ia tersenyum sopan. "Waalaikumsalam, Kak Japrot. Masya Allah, sudah lama sekali tidak bertemu. Bagaimana kabarnya, Kak?" Ibu Salsabila menyahut dari dapur. Japrot, sini masuk. Tumben mampir, biasanya lebaran kedua sudah menghilang lagi." Japrot tertawa kecil, matanya tak lepas dari Salsabila. "Iya, Bik. Ini lagi kangen suasana kampung. Apa kabar, Sal? Makin pangling aku lihat kamu." Ada nada kekaguman yang tak bisa disembunyikan dalam suaranya. Salsabila tersipu. "Alhamdulillah baik, Kak. Kak Japrot sendiri bagaimana?" "Kelihatan sehat." Ia menundukkan pandangannya, sedikit canggung dengan tatapan intens Japrot. "Sehat, Sal, sehat. Ya beginilah, namanya juga hidup di jalanan," jawab Japrot, berusaha terdengar santai. "Kamu libur berapa lama di sini?" 2 minggu, Kak. Setelah itu kembali lagi ke pesantren." "Wah, sebentar sekali ya. Pasti sibuk sekali di sana?" "Alhamdulillah, Kak. Belajar, mengaji, kegiatan pondok lainnya." Tidak terasa waktu berjalan. Obrolan ringan itu berlanjut, diwarnai canda dari Ibu Salsabila dan cerita-cerita Japrot tentang pengalamannya yang kadang terdengar liar, namun ia kemas dengan jenaka. Salsabila lebih banyak mendengar, sesekali tersenyum atau menimpali dengan pertanyaan sopan. Namun, dalam diamnya, Japrot merasakan sesuatu yang berbeda. Ada getar aneh setiap kali matanya menangkap senyum Salsabila, atau mendengar suara lembutnya. Biasanya, kunjungan Japrot ke rumah bibinya tak pernah lebih dari sehari. Sekadar silaturahmi, makan ketupat, lalu pergi lagi. Tapi kali ini berbeda. Hari berganti hari, hingga seminggu berlalu, Japrot masih betah berada di rumah Salsabila. Ia menemukan berbagai alasan untuk tinggal lebih lama, membantu pekerjaan ringan di rumah, menemani ayah Salsabila mengobrol, atau sekadar duduk-duduk di teras, berharap bisa mencuri pandang pada Salsabila. Orang tua Salsabila tak menaruh curiga. Mereka tahu Japrot dan Salsabila jarang bertemu,
Jadi wajar jika Japrot ingin menghabiskan waktu lebih banyak, sekadar mengakrabkan diri sebagai saudara. Mereka juga sibuk dengan urusan pasca lebaran dan persiapan kembali ke kebun. Semakin hari, perhatian Japrot pada Salsabila semakin dalam. Bukan lagi sekadar pesona fisik, tapi ada keinginan untuk lebih dekat, untuk mengenal gadis itu lebih jauh. Ia mulai membayangkan bagaimana jika Salsabila menjadi miliknya. Pikiran itu terasa liar, namun menggoda. Suatu pagi, ketika matahari baru sepenggalah naik, suasana rumah terasa lengang. Ayah dan ibu Salsabila sudah berangkat ke kebun sejak subuh. Adik Salsabila, yang masih SMP, sudah berangkat sekolah. Hanya tinggal Salsabila dan Japrot di rumah. Salsabila tengah menyapu halaman belakang ketika Japrot menghampirinya. "Sal, lagi sibuk?" Sapa Japrot, suaranya dibuat selembut mungkin. Salsabila menoleh, Kak Japrot." "Tidak juga, Kak. Hanya bersih-bersih sedikit." "Sini, biar aku bantu," tawar Japrot, mengambil sapu lidi dari tangan Salsabila. "Tidak usah, Kak. Sudah biasa kok," tolak Salsabila halus. Japrot tersenyum. "Tidak apa-apa. Sekali-sekali bantu sepupu sendiri. Duduk saja di sana, biar aku yang selesaikan." Ia menunjuk bangku bambu di bawah pohon mangga. Salsabila akhirnya menurut. Ia memperhatikan Japrot yang dengan canggung menyapu dedaunan kering. Pemandangan yang aneh, mengingat citra Japrot yang dikenalnya. Setelah selesai, Japrot duduk di samping Salsabila, menjaga jarak yang sopan. "Sal," panggil Japrot pelan. "Selama seminggu ini aku di sini, aku banyak memperhatikanmu." Salsabila sedikit tegang. "Memperhatikan apa, Kak?" "Kamu itu beda, Sal. Sangat beda dari gadis-gadis yang pernah aku kenal. Kamu cantik, bukan hanya wajahmu, tapi hatimu juga sepertinya begitu. Tutur katamu lembut, sikapmu sopan. Kamu seperti cahaya." Japrot memulai jurus rayuannya. Kata-kata itu meluncur begitu saja, terasa oleh pengalamannya di jalanan. Pipi Salsabila bersemu merah. Pujian itu terasa asing, namun entah mengapa ada sedikit rasa senang yang menyelinap. "Kak Japrot bisa saja. Aku hanya gadis biasa." "Tidak, Sal. Kamu tidak biasa. Kamu istimewa. Tahukah kamu, setiap kali aku melihatmu tersenyum, hatiku ini seperti ada yang menggelitik. Setiap kali mendengar suaramu, rasanya adem sekali. Aku tahu ini mungkin terdengar aneh, apalagi kita masih ada ikatan saudara. Tapi, aku tidak bisa menahannya lagi." Japrot menatap Salsabila lekat, mencari celah di pertahanan gadis itu. Jantung Salsabila berdegup kencang. Ia bisa merasakan arah pembicaraan ini. "Sal," lanjut Japrot, suaranya kini lebih serius. "Aku tahu aku bukan laki-laki baik. Hidupku jauh dari kata ideal. Tapi, melihatmu, berada di dekatmu, membuatku ingin menjadi lebih baik. Salsabila, aku mencintaimu." Dunia Salsabila seakan berhenti berputar. Pengakuan itu begitu tiba-tiba, begitu mengejutkan. Cinta? Dari Japrot, keponakannya sendiri? Meskipun secara syariat pernikahan antar sepupu tidak dilarang jika demi kebaikan dan tidak ada halangan lain, tetap saja ini terasa tabu dan membingungkan baginya. Ia belum pernah merasakan hal seperti ini sebelumnya. Kak Japrot, apa yang kakak katakan?" Suara Salsabila bergetar. "Aku serius, Sal. Aku mencintaimu. Aku tahu ini berat untukmu. Tapi, tolong pertimbangkan perasaanku. Beri aku kesempatan untuk membuktikan bahwa aku bisa menjadi yang terbaik untukmu." Japrot meraih tangan Salsabila, namun gadis itu dengan cepat menariknya kembali. "Maaf, Kak. Aku butuh waktu." "Ini terlalu tiba-tiba," lirih Salsabila, kepalanya tertunduk. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. "Aku mengerti, Sal.
Ambillah waktu sebanyak yang kamu butuhkan. 3 hari? Aku akan menunggu jawabanmu. Pikirkan baik-baik. Aku hanya ingin kamu tahu, perasaanku ini tulus. Japrot berkata dengan nada meyakinkan, menyembunyikan senyum kemenangan tipis di hatinya. Ia tahu, kata-kata manisnya seringkali berhasil meluluhkan hati wanita. 3 hari itu terasa seperti 3 tahun bagi Salsabila. Pikirannya berkecamuk. Di satu sisi, ada norma sosial dan keraguan tentang kesungguhan Japrot. Japrot yang ia kenal adalah pemuda urakan, jauh dari kriteria imam yang ia dambakan. Namun, di sisi lain, ada pesona dalam kata-kata Japrot, ada getaran baru yang ia rasakan. Ini adalah pertama kalinya ada seorang pria yang menyatakan cinta padanya dengan begitu berani. Pujian Japrot tentang kecantikannya, tentang keistimewaannya, terus terngiang. Ia sholat istikharah, memohon petunjuk, namun hatinya masih diliputi kebimbangan. Rasa kasihan pada Japrot yang seolah ingin berubah, ditambah dengan buayan kata-kata manis, perlahan mengikis pertahanannya. Pada hari ketiga, setelah malam panjang perenungan, Salsabila menemui Japrot yang sedang duduk sendirian di teras depan. Wajahnya pucat, namun ada sebersit keputusan di matanya. "Kak Japrot," panggil Salsabila pelan. Japrot menoleh, jantungnya berdebar menanti. "Iya, Sal? Ada apa?" Salsabila menarik napas dalam. "Setelah aku pikirkan matang-matang dan aku juga sudah mencoba memohon petunjuk, aku menerima perasaan kakak." Suaranya nyaris tak terdengar, wajah Japrot langsung berseri-seri. Senyum lebar terukir di bibirnya. "Benarkah, Sal? Kamu serius?" "Ya Allah, terima kasih." Ia hampir saja memeluk Salsabila, namun ia menahan diri, mengingat batasan mereka. "Kamu tidak akan menyesal, Sal. Aku janji akan membuatmu bahagia. Aku akan berubah demi kamu." Salsabila hanya tersenyum tipis, masih ada keraguan yang tersisa, namun ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini adalah jalan yang benar. Japrot, di sisi lain, merasa menang. Rayuannya berhasil. Ia tak benar-benar mencintai Salsabila dengan tulus. Baginya, ini adalah tantangan, sebuah permainan untuk menaklukkan gadis alim yang tampak sulit digapai. Rasa cinta yang ia ucapkan hanyalah topeng untuk kesenangan sesaat. Hari-hari berikutnya terasa berbeda bagi Salsabila. Ia tengah dilanda cinta pertama. Japrot begitu pandai merangkai kata, memujinya setinggi langit. Membuatnya merasa menjadi wanita paling istimewa di dunia. Setiap pujian, terasa seperti embun pagi yang menyejukkan. Ia mulai terbiasa dengan perhatian Japrot, dengan tatapan memuja pria itu. 3 hari setelah mereka jadian, Japrot kembali melancarkan aksinya. Pagi itu, seperti biasa, orang tua Salsabila sudah ke sawah, adiknya ke sekolah. Rumah kembali sepi. Japrot mendekati Salsabila yang sedang melipat pakaian di ruang tengah. "Sayangku, Salsabila," bisik Japrot, duduk sangat dekat dengannya. "Kamu semakin hari semakin cantik saja. Aku beruntung sekali memilikimu." Pipi Salsabila merona, "Kak Japrot bisa saja. Aku serius. Kamu tahu, Sal, cintaku padamu ini begitu besar. Rasanya aku ingin selalu dekat denganmu, selalu menjagamu." Japrot mulai membelai lembut kerudung Salsabila, lalu turun ke tangannya. Salsabila merasa tidak nyaman, namun ia tak kuasa menolak. Hatinya sudah terlanjur terbuai. Japrot terus membisikkan kata-kata manis, memabukkan. Ia memuji setiap inci dari Salsabila, mengatakan betapa ia mendambakan keutuhan cinta mereka. Logika Salsabila seakan lumpuh, tertutup kabut asmara yang diciptakan Japrot. Perlahan tapi pasti, Japrot membimbing Salsabila menuju kamarnya. Kamar yang selama ini menjadi saksi bisu kesalehannya, tempat ia mengadu dan bersujud pada Sang Pencipta. Di sanalah, di tengah hari bolong yang seharusnya diisi dengan zikir dan tilawah, Salsabila menyerahkan mahkota terindahnya. Rayuan Japrot, bisikan nafsu yang dibalut kata cinta, berhasil meruntuhkan benteng pertahanan yang selama ini ia jaga. "Salsabila,
Sang santri yang taat, yang hafal dalil tentang zina dan kehormatan, ternyata kalah oleh nafsu sesaat yang dilancarkan oleh pria yang baru saja mengisi hatinya. Penyesalan datang terlambat, bercampur dengan kebingungan dan rasa bersalah yang amat dalam. Selama sisa liburannya, kesempatan itu terus terulang. Setiap kali rumah sepi, Japrot selalu menemukan cara untuk merayu Salsabila. Dan Salsabila, yang sudah terlanjur jatuh, terbuai oleh manisnya cinta semu, tak lagi mampu menolak. Ia terperangkap dalam lingkaran setan yang diciptakan Japrot. 2 minggu berlalu begitu cepat. Tibalah saatnya Salsabila kembali ke pesantren. Berat hatinya meninggalkan kampung halaman, meninggalkan Japrot. Pria itu berjanji akan sering mengunjunginya, akan selalu ada untuknya. Janji-janji manis yang kembali meluluhkan hati Salsabila. Di pesantren, perubahan besar terjadi pada Salsabila. Ia yang dulu rajin dan fokus, kini sering melamun. Handphone yang dulu hanya ia gunakan seperlunya, kini tak pernah lepas dari genggaman. Berjam-jam ia habiskan untuk teleponan dan berkirim pesan dengan Japrot. Pelajarannya terbengkalai, pikirannya sulit berkonsentrasi. Ibadahnya pun mulai terasa berat, syalatnya sering di akhir waktu, zikirnya tak lagi khusyuk. Sesuai janjinya, Japrot rutin menjemput Salsabila setiap akhir pekan. Dengan alasan ingin pulang ke rumah, Salsabila meminta izin dari pengurus pesantren. Namun, tujuan mereka bukanlah rumah Salsabila, melainkan sebuah hotel melati murah di pinggir kota. Di sanalah mereka menumpahkan kerinduan, meregu kehangatan semu yang mereka sebut cinta. Salsabila semakin terjerumus, semakin jauh dari jalan yang dulu ia tempuh dengan teguh. 3 bulan berlalu dengan rutinitas kelam itu. Setiap minggu, dosa itu terus bertambah. Salsabila hidup dalam 2 dunia, dunia pesantren yang menuntut kesucian, dan dunia rahasia bersama Japrot yang penuh noda. Menginjak awal bulan keempat, Salsabila mulai merasakan perubahan pada fisiknya. Ia sering merasa mual di pagi hari, tubuhnya mudah lelah, dan nafsu makannya berubah-ubah. Awalnya ia mengira hanya masuk angin biasa. Namun, ketika siklus bulanannya tak kunjung datang, ketakutan itu mulai merayap. Dengan tangan gemetar, ia memberanikan diri membeli alat tes kehamilan. Hasilnya positif. 2 garis merah itu seakan menghantam kesadarannya, merobek sisa-sisa harapannya. Ia berbadan 2. Rasa takut, menyesal, marah, dan putus asa bergejolak menjadi satu. Dunianya runtuh seketika. Bagaimana ia akan menghadapi kenyataan ini? Bagaimana dengan orang tuanya? Pesantren? Masa depannya? Bayangan wajah kecewa kedua orang tuanya menghantuinya. Dengan berat hati dan perasaan sungkan yang luar biasa, Salsabila akhirnya memutuskan pulang. Ia tak sanggup lagi menyembunyikan aib ini. Setibanya di rumah, ia tak kuasa menahan tangis. Di hadapan kedua orang tuanya, ia menceritakan semuanya, dari awal pertemuannya kembali dengan Japrot, rayuan manis, hingga kenyataan pahit yang kini ia kandung. Amarah dan kekecewaan membuncah di wajah kedua orang tua Salsabila. Ibu Salsabila menangis histeris, tak percaya anak gadis kebanggaannya, yang selama ini dikenal alim dan penurut, bisa terjerumus sejauh ini. Ayah Salsabila terdiam, wajahnya mengeras menahan amarah yang siap meledak. Hati mereka hancur berkeping-keping. Kepercayaan yang mereka berikan telah dikhianati. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Tak ada gunanya lagi menyalahkan atau meratapi. Japrot segera dipanggil. Di hadapan keluarga Salsabila, ia tak bisa berkutik. Dimaki, dicerca, dan akhirnya diminta pertanggungjawaban. Dengan wajah tertunduk malu dan takut, Japrot akhirnya setuju untuk menikahi Salsabila. Pernikahan yang jauh dari impian Salsabila, pernikahan yang dilandasi keterpaksaan dan aib. Kerudung suci Salsabila kini ternoda, bukan oleh debu jalanan, tapi oleh janji palsu dan nafsu sesaat. Senandung kehidupannya yang dulu merdu penuh puji-pujian, kini berganti menjadi senandung lara yang menyayat hati. Kisahnya menjadi pengingat pahit, bahwa di balik penampilan dan kata-kata manis, bisa tersimpan niat buruk yang menghancurkan. Pesan moral,
Hati-hatilah dalam pergaulan dan dalam mempercayai kata-kata manis. Jangan mudah terbuai oleh rayuan sesaat yang bisa menjerumuskan ke dalam penyesalan seumur hidup. Jaga kehormatan diri dan pegang teguh nilai-nilai agama serta moral. Semoga kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua.